Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Gimana perasaan kalian di pagi hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa ya. Menurut agama masing-masing, supaya pembelajaran kita diberkati dan menjadi ilmu yang baik ya. Dan berdoa dipimpin oleh temannya ya, yang bertugas. Silakan maju ke depan. Ya, gitu. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Dafa. Oke. Siapa yang tidak hadir? Nah, tadi selalu Bapak ingatkan ya, kalau tidak enak badan di pagi hari silakan ke UKS ya, bisa beristirahat di UKS. Dan tadi yang tidak hadir cuma Teli dan Muhammad Jaldi ya, berarti 2 orang yang tidak hadir ya. Oke. Dan kalian hari ini kita akan pembelajaran apa? PPKN ya, Pendidikan Pancasila. Oke, dan ada beberapa kesepakatan kelas kita ya, yang biasanya kita lakukan. Tentu kebersihan kelas ya, dan tata pakaian, bagaimana kerapian, kebersihan ya, dan tidak ribut di kelas ya, dan juga terutama dengan HP ya, kita sudah ada kesepakatan seperti itu. Dan minggu lalu apa pembelajaran kita? Minggu lalu, kalau itu kan materi kita hari ini. Nah, Indonesia sebagai negara republik ya. Kemarin materi Indonesia sebagai negara republik, apa yang kalian ingat? Apa artinya? Apa? Bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Oke. Dan bentuk pemerintahan kita kemarin apa? Apa? Republik. Republik. Ya, republik kemarin apa? Apa? Bentuk pemerintahan republik. Siapa? Tinsya? Atau Renata? Apa? Suksesi pemerintahan dilakukan melalui mekanisme pemilu. Oke, pemilihan melalui mekanisme pemilu ya. Nah, itu materi kita minggu lalu ya. Dan materi kita di hari ini kita masuk ya. Ya, seperti bisa kalian lihat di depan ya. Tadi sudah kalian sebutkan. Indonesia sebagai negara hukum ya. Apa yang terbayangkan oleh kalian dari judulnya saja pertama? Apa, Tripaldo? Indonesia memiliki beberapa hukum yang harus dipatuhi. Oke. Ada lagi yang lain? Gimana yang lain ada? Oke. Kalau tidak ada ya.
Tadi saya bilang ya Indonesia sebagai negara hukum berarti negara yang punya hukum ya yang teratur. Dan sebelum memulai penjelasan materi kita pada hari ini, mari kita berdiri bersama untuk menyanyikan lagu ya kebangsaan. Silakan berdiri ya. Siap untuk bernyanyi. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, kita masuk dalam pembahasan materi ya. Sebelum itu ya. Nah, dikatakan tadi ya, masuk lagi pertanyaan pemantik. Apa yang terjadi bila sekolah tidak ada hukum yang berlaku? Pertanyaan pertama. Dan yang kedua, apa pentingnya sebuah negara dibangun dan dijalankan berdasarkan hukum? Yang pertama dulu, apa yang bisa kalian pahami dari pertanyaan ini? Apa yang terjadi bila di sekolah tidak ada hukum yang berlaku katanya? Siapa yang bisa? Oke. Tunggu sebentar aja beri. Ya, apa hukum? Jika tidak ada hukum yang berlaku di sekolah, maka sekolah akan menjadi kacau. Semua pelajaran yang masuk di sekolah tidak ada gunanya. Oke, bisa tepuk tangan untuk Rajuli. Ada yang lain? Oke. Menurut saya, siswa akan datang ke sekolah seenaknya dan siswa tidak menghormati guru-gurunya. Oke, bisa tepuk tangan juga. Kalau pertanyaan kedua, siapa? Apa pentingnya sebuah negara dibangun dan dijalankan berdasarkan hukum? Tadi kan di lingkungan sekolah ya. Sekarang kan di masyarakat atau di negara kita, kenapa kita harus ada hukum negara kita?
Yang terpikirkan oleh kalian seperti apa? Oke, Tripaldo. Pentingnya sebuah hukum di suatu negara agar negara bisa berjalan dengan baik, tidak ada kerusuhan dan damai. Oke. Tepuk tangan. Biar negara berjalan dengan baik, tidak ada kerusuhan dan berjalan dengan damai tadi ya. Oke, bisa ya. Dan yang lain ada yang ingin menambahkan? Tidak ada? Oke. Setidaknya dari pertanyaan awal ya tentang materi kita ada bayangan-bayangan ya. Bagaimana tentang negara hukum ya. Oke, masuk ke tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita di materi ini ada 3 ya. Yang kita bahas di awal bab juga. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pentingnya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Jadi ada poin pentingnya ya, mampu memahami ya. Pentingnya hukum dalam kehidupan ya. Tadi sudah disebutkan teman-temannya tadi ya. Apa saja hukum yang ada di sekolah maupun di negara ya. Dan yang kedua, peserta didik, oke ya, mampu menerapkan perilaku taat hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat. Tadi yang telah disebutkan tadi ya, menerapkan ya, tidak hanya kalian tahu tapi menerapkannya juga ya. Tadi seperti yang disebutkan tadi ya, datang ke sekolah tepat waktu ya. Apakah diterapkan sudah? Oke. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis ya kasus-kasus terkini yang sedang viral ya, yang mana itu menyangkut pelanggaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Nah, Bapak harap juga karena kalian aktif di media sosial ya, setidaknya ada melihat berita-berita viral dan bagaimana kalian menanggapi itu ya, apalagi dalam hal yang melanggar hukum ya. Dan oke, di sini ada video pembelajaran ya. Kita bisa saksikan bersama ya. C. Indonesia sebagai negara hukum. Kalian pernah pergi ke hutan? Minimal kalian pasti tahu apa itu hutan. Iya, kan? Apa yang terjadi dengan kehidupan di hutan? Iya, binatang yang kuat, yang berkuasa. Binatang yang kuat bebas memangsa binatang manapun yang menjadi target buruannya. Inilah yang biasa disebut dengan istilah hukum rimba. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih bernegara tentu saja tidak boleh terjadi hukum rimba. Derajat manusia jauh lebih mulia daripada binatang. Manusia diberikan hati untuk beriman dan akal untuk berpikir. Dengan iman dan akalnya, manusia bisa memahami bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang baik, mesti diatur dengan hukum. Kalian bisa bayangkan, apa jadinya bila di sekolah kalian tidak ada hukum yang berlaku. Siswa akan datang ke sekolah seenaknya. Guru mengajar pun sesuka seleranya. Siswa tidak menghormati guru-gurunya. Guru juga tidak peduli dengan murid-muridnya. Singkatnya, kehidupan sekolah pasti kacau. Nah, jika dalam lingkup sekolah saja, perlu keberadaan dan penegakan hukum, terlebih lagi dalam kehidupan bernegara.
Maka, mengatur kehidupan bernegara dengan hukum adalah sebuah kebutuhan dan keniscayaan. Dengan keberadaan dan penegakan hukum, maka kehidupan bernegara akan berjalan baik. Indonesia merupakan negara hukum. Ini tegas dinyatakan dalam perubahan keempat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD NRI tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimli Asidiki, seorang pakar hukum tata negara, dalam konsep negara hukum, maka hukumlah yang mesti menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Kenegaraan bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah the rule of law, not of man. Hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya. Indonesia sebagai negara hukum mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Perangkat hukum ini dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur. Kemudian, agar perangkat hukum itu bisa berjalan baik, maka perlu dilakukan upaya membangun budaya dan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut TVDC, sebagaimana dikutip oleh Jimli Asidiki, ciri negara hukum ada 3, yaitu sebagai berikut. 1. Supremacy of law, supremasi hukum, yaitu semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara diselesaikan dengan hukum. 2. Equality before the law, persamaan dalam hukum, yaitu setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Tidak ada perbedaan penerapan hukum antara pejabat dengan rakyat. 3. Due process of law, asas legalitas hukum, yaitu semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Sementara Jimli Asidiki menambahkan, dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka tidak bisa dilepaskan dari sila ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan sila pertama dan utama dalam Pancasila. Negara hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemahesaan dan kemahakuasaan Tuhan. Artinya, diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa, yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila. Dari penjelasan di atas, kita semakin memahami betapa pentingnya sebuah negara dibangun dan dijalankan berdasarkan hukum. Nah, pengamalan Indonesia sebagai negara hukum ini bisa dimulai dari lingkungan sekolah dan masyarakat. Perilaku yang mencerminkan sikap taat hukum di antaranya. 1. Hadir ke sekolah tepat waktu dan tidak pulang sekolah sebelum waktunya. 2. Melaksanakan tugas piket kelas dengan penuh tanggung jawab. 3. Mengerjakan tugas pembelajaran yang diberikan guru dan mengumpulkannya tepat waktu. 4. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. 5. Mengikuti seluruh kegiatan di sekolah dengan baik dan amanah. Oke, itu videonya ya. Gimana, bisa apa yang kalian simak tadi? Ada yang didapatkan? Ya, materi sama ya. Kita membahas tentang hukum. Tadi sama ada yang disebutkan oleh teman-temannya tadi ya. Larangan-larangan tadi, bagaimana hukum berjalan ya.
Di sini masuk tadi sudah dibilang pentingnya budaya taat hukum ya. Budaya taat hukum penting untuk menciptakan kehidupan yang tertib, adil, aman ya. Tanpa budaya ini masyarakat akan hidup dalam kekacauan ya. Tadi sudah disebutkan oleh temannya aman ya, tertib, ada juga tadi disebutkan temannya ada kekacauan ya. Maka di sini karena tidak ada aturan yang ditaati secara konsisten ya. Jadi aturan ada biar untuk terwujudnya tertib, adil dan aman harus ada konsistennya ya. Konsistennya apa? Ya dijalankan dengan memang aturan yang ada ya. Nah, di sini masuk dalam hukum sebagai pengaturan kehidupan ya. Hukum berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak agar setiap orang tidak bertindak sewenang-wenang ya. Apa itu sewenang-wenang? Oke, seenaknya ya. Jadi hukum juga menjamin hak dan kewajiban setiap warganya ya. Menjamin hak dan kewajiban ya. Setiap warga agar berjalan seimbang. Nah, dibilang di situ hak dan kewajiban kalian saja sebagai seorang pelajar di sekolah apa? Apa, Kinsa? Apa hak dan kewajiban kamu di sekolah? Kewajibannya datang tepat waktu ke sekolah, haknya mendapatkan pembelajaran yang baik. Datang tepat waktu ke sekolah sebagai kewajiban dan sebagai hak kamu tadi apa? Mendapatkan pembelajaran yang baik. Oke, mendapatkan pembelajaran yang baik. Yang lain ada? Bisa menyebutkan hak dan kewajibannya? Oke. Ya. Kewajiban kita di sekolah yaitu belajar dengan baik, lalu haknya kita itu mendapatkan fasilitas dengan nyaman. Oke. Mendapatkan fasilitas dengan nyaman ya untuk belajar ya atau menempuh pendidikan. Tadi apa yang masuk dalam kewajiban? Belajar dengan baik. Oke. Ya belajar dengan baik juga bisa ya menjadi kewajiban kalian karena kalian menempuh ilmu ya. Jadi belajar dengan baik supaya tidak jadi sia-sia. Yang lain bisa memberikan pendapatnya atau hak dan kewajibannya yang lain ada? Gimana Maria? Apa? Ada? Oke, ayo harus tahu ya hak dan kewajibannya. Oke, Najamudin. Apa hak dan kewajiban kamu di sekolah? Yang utama itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan juga pulang dengan tepat jam yang sudah diaturkan dan berangkat dengan tepat. Oke. Berarti berangkat dan pulang sesuai jam yang ditentukan itu masuk dalam hak kamu ya. Berarti untuk kewajiban kamu tadi Mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. ya, mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah ya. Lebaran yang lain juga ya harus tahu hak dan kewajiban di sekolah ya. Oke, ini juga salah satu contoh perilaku taat hukum ya, selain yang tadi ditampilkan di video. Di sini di masyarakat yang pertama mematuhi lalu lintas ya. Berarti harus mengikuti persyaratan lampu lalu lintas, tidak ada yang menerobos lampu merah ya. Dan ada juga masuk dalam lingkungan sekolah tidak menyontek ya saat ujian. Nah, itu juga ya taat hukum atau peraturan sekolah, tidak ada yang menyontek ya. Nah, ini dalam lingkungan masyarakat, tidak merokok di area terlarang ya. Di mana area terlarang? Kalau untuk hal merokok
Oke, rumah sakit apa? Pom bensin ya. Apalagi di mana lagi? Di mana? Apa ternyata? Ruangan ber-AC. Oke, bisa ya, di tempat umum ya. Oke, di mana? Di sekolah. Ya, lingkungan terdekat kalian ya, terutama ya, tidak di sekolah ya. Dan yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, diharapkan ya, itu juga taat hukum dan peraturan di sekolah juga ada ya. Bukan hanya di sekolah tapi di masyarakat umum ya. Tidak ada kalian di jalan membuang es bekas kalian minum misalkan, bekas kalian makan, langsung ke pinggir jalan ya. Karena itu ada hukumnya juga membuang sampah pada tempatnya ya. Baik, pembelajaran kita pembahasannya sampai di situ ya. Jadi Bapak kira agak dipahami ya. Dan kita akan masuk dalam tugas ya. Kelompok yang kemarin telah dibuat ya, kelompoknya. Ingat kelompoknya kemarin? Nah, silakan apakah sudah sesuai dengan tempat kelompoknya atau belum? Nah, kalau sudah itu Albert dengan JC dan siapa kelompoknya? Bahwa kemarin dan Najamuddin dengan siapa lagi? Berarti dengan siapa? Oke, silakan gabung ke belakang mereka ya. Nah, yang depan putar ke belakang ya. Melihat temannya satu kelompok ya. Oke, dan kalian dua gabung di sana. Tugasnya bisa kalian lihat di ada video yang Bapak sematkan ya di grup, bisa dilihat. Jadi dari video itu kalian akan menganalisis ya, seperti yang pembelajaran tadi. Nah, belum Bapak kirim ya. Silakan diisi nama. Nggak apa, santai. Oke, videonya belum Bapak kirim ya. Ini putar kursinya JC. Ada ke belakang. Ya, tunggu sebentar ya.
Sudah ada di grup, bisa dilihat dan ditonton ya. Mana earphone kamu? Pakai. Ya, silakan ditonton videonya ya, sambil disesuaikan dengan LKPD kalian ya. Apa? Kamu insan. Mana earphone-nya tidak ada? Nah, jika ada kan dipakai. Jadi sini yang dua, dua. Oke. Mana tidak bawa earphone? Yang apa? Tapi ditonton. Kenapa tanganku luka? Oh, ini berubah ya jadi 3. Ini diubah ya jadi 4. Gak ada earphone. No. Ini diubah jadi 5 ya. Kelompoknya 5 ya. Sesuaikan dengan pertanyaan yang di belakang sini ya. Ini ya. Oke, ini diubah jadi 6. Nih. Nah, kalian nonton tuh sambil lihat soal yang ini ya. Analisis siapa pelaku pada kasus tersebut, apa pelanggaran yang dilakukan, produk undang-undang apa yang di. Nah, jawab di sini.
Jangan lupa yang terakhir ya, kemukakan masalah dan sikap kelompok Anda terkait kasus pada video tersebut. Berarti kalian menanggapi video itu. Menurut kalian saja video itu. Memang masalah dan sikap apa yang kalian tunjukkan dari memahami video tersebut ya? Satu-satu kamu pakai, jangan semua. Yang mana? Nah, ini menurut kalian berarti kalian mengutarakan ya masalah dan sikap kelompok kalian. Nah, berarti menunjukkan sikap kalian terhadap video itu apa yang bisa kalian kayak masalah menunjukkan apa namanya respon kalian terhadap video itu tadi, apa respon kalian ini. Nah, karena dibilang kan kemukakan masalah dan sikap ya. Apa diingat ya, yang kalian cari cuma yang ini ya, siapa pelanggarannya, pelaku siapa, undang-undangnya apa, dan yang ini kemukakan berarti ungkapkan masalah dan sikap kelompok kamu terkait kasus video tersebut.
Ya, pelanggaran undang-undangnya. Ah, bisa. Memang dia melanggar apa di undang-undang? Gimana? Gimana? Dicari. Ingat ya, yang ini yang kalian cari ya. Yang ini dan ini. Nah, ini kan siapa pelakunya pada kasus tersebut, apa pelanggarannya, produk undang-undang apa yang dilanggarnya. Berarti undang-undang apa pelanggarannya itu masuk undang-undang apa? Nah, apa yang diajak? Nah, kalau bisa ya sesuai urutan. Tapi kalau nggak bisa, nggak. Nah, pasti kan nanti di instansi depan sesuai dengan kasusnya. Iya. Gimana? Gimana? Sudah dapat? Saya ingat ya, yang ditanyakan itu siapa pelakunya, apa pelanggarannya, yang dilakukan itu produk undang-undangnya apa. Berarti produk undang-undang ini undang-undang apa yang masuk dalam pelanggaran itu, atau dia melanggar undang-undang apa. Nah, jadi kalian bisa menceritakan analisis kan, berarti kalian menganalisis berita ini memang dia masalahnya apa, siapa orangnya. Ayo Septian, ayo Leonel. Kenapa HP kamu Leonel? Nggak ada paket? Tahu yang mana yang dicari? Nah, nah, pelakunya siapa? Nah, undang-undangnya jangan lupa ya, dia melanggar undang-undang berapa? Di situ silakan ditulis. Kuning. Ya, kemukakan. Kemukakan berarti kalian menyatakan, ya, mengungkapkan, kemukakan. Ya. Jadi kalian ungkapkan apa katanya? Gimana? Ya, nah, bisa.
Jadi kalian dari video itu apa yang bisa kalian nyatakan dari sikap kalian atau pernyataan kalian dari kelompok ini dari video itu? Ya, bisa. Ya, dari video ini kan memang apa yang bisa kalian sampaikan, ya? Sikap kalian atau apa yang terpikirkan dari video itu. Gimana? Di Ya, intinya kan masih enak kan? Kenapa kamu? Sudah. Ayo. Ya kamu sudah tonton apa yang sesuai dengan soalnya ya, pelaku pelanggaran apa yang bisa diterangkan ya. Memang dia melanggar apa, masuk undang-undang apa, ya. Jangan lupa nanti maju presentasi. Kemukakan. Kemukakan berarti kamu menyatakan, mengungkapkan. Nggak di situ tulis juga, mengungkapkan, menyatakan masalah dan sikap kelompok kamu, bagaimana anggapan dari kelompok kalian ini dari kasus tadi, apa yang bisa kalian sampaikan, apa yang tidak dicontoh, apa yang 100.000. Ya dijelaskan lebih rinci pendapatnya kalian kan. Oke. Ya, sama. Ini kan kemukakan berarti kamu menyatakan atau kamu apa namanya tadi, mengungkapkan masalah dan sikap dari kelompok kalian setelah melihat video itu apa. Berarti kan tanggapan kalian dari video itu apa yang bisa kalian berikan tanggapan kalian? Gimana Jesse? Paham Jesse? Jesse. Teori. Noel. Apa? Itu kan tanggapan kalian aja. Tanggapan kalian dari permasalahan ini. Memang dari berita kasus ini pendapat kalian apa?
Kenapa? Iya, terapi. Terapi bisa di- nah, Oke, gimana? Sudah ada yang selesai? Nah, nanti presentasi di depan ya, dengan apa yang telah kalian dapatkan. Ya, kenapa? Maka itu saya sudah bilang ya, kemukakan itu berarti kamu menyatakan atau mengungkapkan. Nah, masalah kelompok kalian terhadap sikap dari kasus ini apa yang bisa kalian sampaikan? Nah, bisa ya dari sikap kalian ini memang apa yang bisa kalian tunjukkan sikap kalian dari kasus ini? Ya, dari kalian. Kan ini kan dari pendapat kalian. Ya, dari pendapat kalian apa? Nah, ditulis. Nanti kan dibaca. Hah? Kalau bisa, ditulis saja punya mereka. Kalau bisa digabung aja. Tapi kalau memang ada satu-satu, sudah. Yang lain bagaimana? Sudah. Oke. Nanti maju ya. Sama seperti biasa, presentasi ya. Perkenalkan kelompok, nama dan apa yang kalian lakukan. Dari video itu.
Gimana? Masih belum? Sambil menunggu teman yang lain selesai, bisa maju bagi yang sudah ya. Dipresentasikan di depan ya. Hasil kerjanya atau hasil diskusinya. Oke. Sama-sama aja maju depan. Ya, yang lain dari kelompoknya diperhatikan ke depan ya. Dari presentasi temannya. Beri pertanyaan. Diperhatikan temannya di depan yang sedang mau presentasi ya. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami tentang kasus apa tadi itu? Politik uang yang ada di video tersebut. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Quinsa Kirana, nama Sira. Nama saya Renata Asifa. Nama saya Maria. Nama saya Ronya. Soalnya, analisislah kasus tersebut. Siapa pelaku pada kasus tersebut? Yang kami dapatkan, peserta pemilihan atau kampanye dalam suatu praktik politik uang. Dan yang kedua, apa pelanggaran yang dilakukannya? Jawaban kami, pelanggaran politik uang yaitu memberi uang dan barang agar masyarakat memilih calon tertentu. Yang ketiga, produk undang-undang apa yang dilanggarnya? Kasus ini melanggar UU 010 tahun 2016. Mengapa pelaku melakukannya? Agar dia dipilih calon tersebut dan ingin memenangkan pemilu dengan cara cepat. Kemukaan masalah dan sikap yang terkait dengan kasus pada video tersebut. Masalahnya pemilihan muda dipengaruhi hanya karena imbalan dan pemimpin yang terpilih berpotensi korup. Sikap kelompok kami terhadap kasus politik uang yaitu menolak imbalan yang diberikan dan pendukung pemilu yang jujur, adil, dan bersih. Tanggapan kelompok kami tentang kasus tersebut bahwa politik uang harus ditegaskan dengan undang-undang yang berlaku. Diharapkan masyarakat semakin sadar suara mereka tidak untuk dijual. Jadi presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Bagaimana Najamudin? Siapa saja yang terkait pada kasus politik uang tersebut? Siapa saja
yang terkait pada kasus politik uang tersebut, katanya. Siapa aja? Peserta pemilihan atau kampanye dalam suatu praktik politik uang serta calon-calon tersebut. Apakah bisa diterima? Jadi, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami tutup presentasi kami. Selamat pagi semua. Nanti dikumpul. Albert, kelompoknya silakan. Bisa. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Kamu? Ya. Ya. Enggak tuh tadinya. Yes. Yes. Apa pelaku melakukan? Yang ini, kamu yang ini, ini kan? Iya. Yang ini, mau yang ini. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Albert. Nama saya Raffi. Nama saya Oi. Dan saya JC. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang praktik korupsi dari para paslon-paslon terpilih. Langsung. Menurut kami, pelaku atas permasalahan ini yaitu paslon 1 dan 2. Paslon 1 yaitu Gogo Purmanjaya, Hendro Nakaleho. Paslon 2 yaitu Ahmad Gunadi Nadalia Sastajaya. Jenis pelanggaran yang dilakukannya adalah tindakan menyuap uang dengan pasal 22 ayat 1 UUD NRI 1945. Mengapa pelaku melakukannya? Pelaku melakukannya karena ingin terpilih secara instan. Dengan terpilihnya paslon tersebut, sistem kepemimpinan akan kacau dan rusaknya kepemimpinan yang jujur. Oke, dari presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, terjadi di manakah kasus tersebut? Kasus tersebut terjadi di Kabupaten Barito Utara. Apakah bisa diterima? Oke. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada,
kami tutup presentasi kami. Selamat siang. Pagi. Selamat pagi semuanya. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dapa. Perkenalkan, nama saya Trivaldo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya. Perkenalkan nama saya Rizky. Nomor 1. Diskusikanlah dengan teman kelompok terkait kasus yang ada di video tersebut. Kasus yang ada di video tersebut adalah pembelian suara. Pembelian suara terjadi oleh calon bupati atau politik uang. Nomor 2. Analisislah kasus tersebut. Siapa pelaku pada kasus tersebut? Pelaku dalam kasus adalah calon Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah. Apa pelanggaran yang dilakukannya? Calon Bupati Barito Utara melanggar aturan untuk memungut suara dengan adil. Calon Bupati Barito Utara menyogok orang dengan uang 16 juta agar memilih paslon mereka. Produk undang-undang apa yang dilanggarkannya? Mereka melanggar produk undang-undang pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945. Mengapa pelaku melakukannya? Pelaku melakukan hal tersebut agar pelaku bisa memenangkan pemilu tersebut dan pelaku menjadi Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kemudian, kemukakanlah masalah dan sikap kelompok Anda terkait kasus pada video tersebut. Menurut saya, kasus tersebut tidak cocok untuk ditiru karena kita harus memilih suara dengan adil tanpa adanya nyogok-menyogok supaya pemilu bisa berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Menurut saya, kita tidak boleh menerima sogokan dari bupati tersebut karena kita harus memilih dengan adil. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, untuk Maria. Pertanyaan saya, apa yang seharusnya dilakukan masyarakat ketika menemukan praktik politik uang? Didengar? Bisa dijawab? Menurut saya, hal yang harus dilakukan masyarakat ketika adanya praktik uang yaitu tidak menerima uang sogokan dan menolak untuk memilih paslon tersebut karena tidak baik untuk menyogok. Dari sifatnya untuk menyogok sudah kelihatan paslon tersebut tidak baik untuk memimpin suatu daerah. Apakah jawaban bisa diterima? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.
Ayo, siapa? Di Selamat pagi semuanya. Kami di sini ingin mendiskusikan hasil kelompok 3. Sebelum itu perkenalkan nama kami dulu. Nama saya Indah Yunitasari. Nama saya Karen Feodora. Nama saya Zabia Rizkia Putri. Nama saya Rahma. Nomor 1. Siapa pelaku pada kasus tersebut? Yaitu calon Bupati Barito Utara, paslon nomor urut 1 dan 2. Nomor 2. Apa pelanggaran yang dilakukannya? Mereka melakukan pelanggaran melakukan praktik politik uang. Nomor 3. Produk undang-undang apa yang dilanggarnya? Produk undang-undang yang dilanggarnya terdapat pada pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Mengapa pelaku melakukannya? Karena menjadi suara yang terbanyak agar bisa menjadi bupati. Kemukaan permasalahan dan sikap kelompok Anda terkait kasus pada video tersebut. Menurut kami di kelompok 3, bahwa di akhir politik uang karena dapat berupa pembatalan hasil pemilu, sanksi hukum, serta dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sikap kami ketika selesai menonton video tersebut, pencegahan penyebaran dan dampak negatif lainnya. Sekian dari presentasi dari kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Kelompok. Menurut kalian, mengapa politik uang bisa terjadi? Tunggu sebentar ya. Kenapa politik uang bisa terjadi? Alasannya karena ingin menjadi suara yang terbanyak agar bisa menjadi bupati. Apakah bisa diterima? Oke. Ya. Di sini saya pengen bertanya, siapa saja nama yang tercantum pada kasus politik uang tersebut? Nama yang tercantum, ya. Nama yang tercantum dalam Nama calon Bupati Barito Utara tersebut ada keduanya itu. Namun kami tidak terlalu tahu dan tidak menulisnya juga.
Oke, sekian presentasi dari kami. Selamat siang semua. Jadi aja. Oke, ada 3 kelompok yang sudah maju. Dan karena waktu kita sudah mulai menipis atau sudah mau berakhir, kelompok yang selanjutnya bisa kita lanjutkan di minggu depan ya, di hari Senin. Jadi kita masuk dalam penutup ya. Yang mana ada kesimpulan dan refleksi ya. Jadi dari materi kita hari ini tentang judul Indonesia sebagai negara hukum, apa yang bisa kalian sampaikan atau apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ayo siapa? Binsa? Yang kalian dapatkan saja hari ini apa? Dari pembelajaran, oke, Najamuddin. Jadi frekuensi yang saya dapat dari pembelajaran kali ini, berapa pentingnya tegak hukum pada negara kita maupun di lingkungan sekolah kita. Karena hukum tercantum buat keadilan semua orang. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang ingin memberikan? Refleksi kalian saja. Oke. Dari pembelajaran kita ya, apa yang bisa kalian dapatkan? Yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran kali ini yaitu bahwa hukum itu sangat penting di kehidupan kita sehari-hari, termasuk di negara kita. Tepuk tangan. Ada lagi yang lain? Yang bisa menyampaikan pendapatnya? Nah, tadi sudah dikatakan temannya ya. Hukum itu mengatur bagaimana kita bertindak ya. Bagaimana kita bersosial, bermasyarakat ya. Atau kalian saja di sekolah bagaimana kalian berinteraksi dengan sesama kalian ya. Dan aturan-aturan itu untuk mengatur bagaimana kalian bertindak ya. Ya, dan nah di sini ya Bapak memberikan kesimpulannya. Sebagai negara hukum ya, hukum adalah panglima tertinggi ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya, berarti paling tingginya ya di Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menaati dan menjunjung tinggi hukum ya. Sementara pemerintah wajib menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum dan menjamin hak-hak rakyat ya. Hal ini penting untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, tertib dan sejahtera. Nah, ini kesimpulan bagaimana Indonesia sebagai negara hukum ya. Oke, jadi pembelajaran kita sudah mulai berakhir ya. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Semoga pembelajaran kita menjadi suatu ilmu yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, dan untuk bisa memberikan kebaikan kepada orang lain ya, dan sesama kita. Oke. Setelah mengakhiri pelajaran kita kembali berdoa ya supaya diberkati pembelajaran kita yang telah kita lalui tadi ya. Yang dipimpin kembali oleh Dapa ya. Silakan. Oke. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Ya, pelajaran kita telah berakhir.
Selamat siang semua.